Assalamualaikum guys, guys, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis, tis. Tapi kan Allah yang lebih tahu ya. Jadi aku lagi berusaha untuk pasrah gitu loh guys, untuk ikhlas. Dikasih nggak dikasih itu terserah sama Allah gitu. Tapi misalnya nih Mas, kalau dikasih sekarang gimana perasaannya? Mbak, tentu pertama sujud syukur lah. Sebagai bagiannya orang itu adalah ketika dikasih surprise ternyata nggak diharap-harap, sudahlah ikhlas, ternyata kok dikasih, wah nikmat mana lagi yang dustakan, otomatis wah ibadahnya pasti yang lebih meningkat lagi, insya Allah lebih segala-galanya itu sih. Itu katamu Mas saiki. Tapi Allah yang lebih tahu. Jadi kita berusaha pasrah sama Allah ya. Tapi aku ya udah surprise Mas. Ini kan aku ngomong mal-mal ya. Ya, Terus aku cek ternyata masih negatif. percaya tak garis seluruh. Tenan Percaya tak Mas? ngeprank ini ngeprank tahu ini ngeprank ini guys. Percaya tak Mas? Belum ada buktinya, jadi ini ngeprank guys. Bujuk gue lah percaya lu guys. Nek aku hamil tuh atau? Gue percaya dah. Mas, percaya tak Mas? Buktikan dong. Ya kan mau saya ngecek Mana dong, garis seluruh. mana dong garis dua gini, Tak coba sih. coba diambil. Tak coba saya cek lah. Oke, biar diambil guys. Biasanya ngeprank dulu guys, sampai satu blok itu di prank semuanya Aku guys. ora tau ngeprank yo. Jadi pagi-pagi sudah kamar mandi, tak tunggu di luar, gimana masih negatif, ya sudah coba lagi terus kayak gitu. Anda belum beruntung. Nah, Garis seluruh guys. tenang ya, kan Bora. Apa? 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 Kenapa nih? Aduh, aku ora iso ngeprank guys. Oh, ngeprank. Jelek ya. Aku ora iso ngeprank. Sudah, males. Aku ora iso ngeprank. Ternyata ngeprank guys. Aku tuh paling gak bisa ngeprank ya. Paling gak bisa pohon. Maaf ya suamiku. Ini tadi rencananya mau ngeprank suami, pengen lihat reaksinya. Ternyata gak apa-apa guys. Ya reaksinya pasti nangis lah ya. Aku aja ngeprank nangis. Ini sebenarnya banyak banget ya teman-temanku yang, ya beberapa sih nggak banyak, orang followerku masih dikit. Beberapa yang bilang coba ngeprank suaminya suaminya di prank, teman-teman dekat sih. Tapi aku tuh paling nggak suka prank sebenarnya, paling nggak suka sama yang bohong-bohong. Aku tuh orangnya yang lurus-lurus gitu guys. Jadi kayak nggak tega ya tadi mau ngeprank lama tapi orang tegel guys. Ini pakai spidol tadi aku nyari. dari sana kelihatan ya garis dua ya. Suamiku tadi udah nangis guys, nggak tega aku guys. Ya tapi aku tuh pengennya konten-konten prank itu yang jadi doa gitu loh, jadi doa buat yang ngeprank. Jadi bukan yang prank-prank yang merugikan orang lain gitu loh. Jadi aku pengennya kalau bikin konten prank ya prank yang bagus-bagus lah gitu, jangan yang jelek-jelek. Soalnya kadang tuh aku tuh banyak ambil pelajaran dari artis-artis ya yang sudah terekspos itu kan, dari nyanyian aja ya, kayak yang terkenal itu alamat palsu, ternyata di kehidupan nyatanya juga Langsung. palsu gitu kan. Dan banyak lain lah yang bisa diambil pelajaran dari itu. Makanya aku paling takut banget kalau bikin konten prank yang selama ini beredar di video-video YouTube. Itu kan banyak banget ya prank ojol, lihatnya aja nggak tega ya, walaupun ujung-ujungnya nanti tetap dikasih sesuatu sebagai imbalan yang mungkin nggak disangka-sangka, cuman nguras emosinya itu loh, nguras emosinya pertama kali kan. Ya gimana sih lah kalian kalau dibohongin sama orang, diprank sama orang gitu, kayak gitulah. Jadi ini pranknya berhasil nggak ya guys? Berhasil nggak Mas? Berhasil. Berhasil ya, bikin nangis ya. Ya gitu aja lah ya guys ya. Pokoknya aku minta doa sama kalian yang terbaik buat kita berdua, dan aku doakan juga kalian di sana yang belum punya keturunan jangan sedih, karena masih banyak banget yang memang belum dikasih keturunan. Dan kemarin itu juga baru dapat ilmu baru ya Mas ya, anak itu
eh, apa istilahnya, bisa jadi 4 perkara. Yang satu sebagai teman, jadi musuh. Yang kedua apa mas, lupa ya. Pokoknya bisa, yang aku ingat teman sama musuh. Dan arti anak itu juga bisa kita bikin masuk neraka dan masuk surga gitu loh. Jadi kalau kita gak siap ya anak bisa masuk ke neraka. Walaupun anak itu kita didik, kita didik sedemikian rupa, terus lingkungannya juga bagus, islami, tapi namanya qadarullah ya, ada faktor X itu yang bisa membentuk anak itu jelek, tidak sesuai didikan kita, tidak sesuai harapan kita. Nah so guys, untuk aku pribadi lah ya, ini nasihat untuk aku pribadi dan teman-teman di luar sana yang belum dikasih keturunan, ayolah kita sama-sama berusaha ikhlas menerima kehendak Allah, karena ya Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Belum tentu kita punya anak terus kita bahagia, belum tentu kita punya anak kita semakin kaya, kita punya anak semakin bagus. Mungkin kita gak punya anak bisa lebih intens ngaji, lebih intens ibadah sama Allah, lebih intens berjumpa dengan Allah di malam-malam terakhir, di malam sepertiga malam terakhir, di malam-malam, terus lebih banyak ngaji, lebih banyak baca Quran. Karena kalau punya anak itu kan ternyata kalau bayi itu kan ya sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit ngompol, kita harus selalu bersuci ketika mau beribadah sama Allah. Ya ribet lah ya punya bayi, iya enggak? Ya ada ribetnya, ada yang enggak. Jadi kita sikapi aja positif, selalu mengambil kejadian itu di sisi positifnya, jangan negatifnya. Itu sih dari aku, buat aku sendiri terutama. Kalau dari Beo apa mas, pesan buat diri sendiri sama suami-suami di luar sana yang mungkin istrinya yang baperan kayak aku, selalu minta cerai dengan alasan gak punya anak lah, mungkin nanti kalau cerai bisa punya anak dan lain-lain. Karena itu alasan aku ya. Oke, cuma satu, jadilah samudra. Iya. Apa itu samudra? Kenapa harus samudra? Ciptakan samudra dalam tubuh kita, dalam hati kita. Jadi samudra itu kita akan tahu kan, samudra itu tempat terakhir air mengalir. Dia luas, dia nampung air bersih masuknya ke samudra, air kotor masuk ke samudra, apapun ada sampah masuk ke samudra, baik buruk semuanya aliran masuk ke samudra. Nah, Laut ya. di samudra itu atau laut ya, itu kan luas sekali. Mau rasa asin mau enggak yang masuk ke sana, tetap aja samudra dia akan menampung semuanya, diterima. Kemudian dari apa? Dari kotoran, dari bersih, dari kotor, dari bersih, dari sampah, dari apapun itu kemudian apa? Atas izin Allah dia uapkan ke atas airnya, kemudian jadilah hujan yang bermanfaat untuk semuanya. Jadi gitulah. Jadi mengelola manajemen hati kita samudra adalah biarkan orang lain ngomong apapun, kita terima takdir apapun, kita terima aja, sabar aja, mau ngomong apapun kita terima, bismillah aja. Tapi kita nggak boleh marah, kita resapi, kita olah aja, kita ubah penderitaan menjadi sebuah rasa kebahagiaan. Jadi penderitaan itu kita bisa manajemen menjadi kebahagiaan. Jadi ketika orang menyakiti kita sakit hati boleh, kemudian kita berdoa aja, itu waktu mustajab kok. Kita berdoa nggak usah doain dia jelek, rugi, percuma. Kita doa diri sendiri aja, kita doain lebih baik untuk diri kita. Misalkan disakitin orang nih ya, kita bangkel hati banget gitu, langsung bilang aja nih, ya Allah ini aku sakit hati ya Allah, maka kabulkanlah doaku. Udah lama ya kayaknya 30 menit kita ngomong, nggak kerasa ya kalau ada yang nemenin ngomong. Ya aku pokoknya minta doa aja sama kalian ya, biar cepet garis 2 seperti ini garis pakai spidol guys. Biar besok garisnya nggak pakai spidol tapi pakai urin. Amin. Amin. Aku pernah sampai habis 1 box ya mas ya. Iya. Nggak sampai 1 box deh. Setiap pagi ngecek terus. Awal-awal itu. Tancap terus. Ngecek terus sampai aku bosen banget. Terus sampai sekarang aku kalau disuruh cek nggak mau aku. Walaupun kita baru 7 tahun ya, rasanya tuh kayak masih kemarin aja. Santai. Jadi sudah. Kayak orang pacaran ya mas. Orang pacaran kayak kemarin sore aja kita ketemu. Jadi di jalan tuh pegangan puasa itu, kita pegangan naik motor berdua, dikira ingat puasa-puasa pacaran, kita senyum aja. Emang kita pacaran setelah menikah guys. Hihihi. Oke guys, gitu dulu ya. See you next video. Semoga menginspirasi. Kalau
baik ya diambil, kalau buruk ya nggak usah dicaci maki. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dewi Parkit wabarakatuh. pamit. Bye.